Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mohon agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang iman kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada iman kepada malaikat Allah. Iman kepada Allah adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Maha mampu untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, cukup Allah mengucapkan atau mengatakan dengan kalimat kun. Ucapannya bukan kun fayakun, tapi ucapannya adalah kun, kaf dan nun. Allah juga menghendaki sesuatu, cukup Allah mengucapkan dengan huruf kaf dan nun, kun. Apa artinya fayakun? Maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Jadi bukan kun fayakun, bukan kun, kaf dan nun. Cukup dengan ucapan kaf dan nun, yaitu kun, maka terjadilah apa saja yang Allah kehendaki. Anta turid wa ana urid. Anda ini menginginkan sesuatu, saya juga menginginkan sesuatu, tapi belum tentu apa yang kita inginkan itu tercapai. Maka Allah sebutkan wallahu fa'alun lima yurid. Allah akan melakukan apa saja yang Allah inginkan. Dan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita Nabi menyampaikan kepada kita, "Idza tamanna ahadukum falyuksir
fa inna ma yas'alu rabbahu. Sampai jika seorang itu punya cita-cita al-muna, cita-cita, maka hendaklah dia memperbanyak apa? Memperbanyak harapan kepada Allah. Jadi kalau kita punya cita-cita itu harus ada asbab yang kita kerjakan. Kita punya angan-angan, saya mau sukses, tapi kerjaannya tidur, makan, tidur. Apa ya bisa? Asbabnya dikerjakan. Tamanna itu kita berangan-angan kepada Allah, bercita-cita kepingin A, B, C dan seterusnya, maka hendaklah dia memperbanyak harapan, menaruh harap kepada Allah. Fa innama, maka sungguhnya dia ini hanya yas'alu rabbahu, dia hanya minta kepada Allah. Orang punya cita-cita itu dia tidak akan menggantungkan kepada orang lain. Orang yang punya cita-cita, saya mau sukses, saya mau ini, mau itu, apakah dia menggantungkan dirinya kepada manusia? Tidak. Dia akan menggantungkan dirinya kepada Allah, karena dia minta kepada Allah. Ya Allah, aku mau anakku ini berhasil. Kepingin anaknya berhasil, sekolahnya di sekolah yang bagus. Untuk bisa sekolah yang bagus, apa usaha kita? Karena sekolah bagus ini mahal. Pesantren sekarang mahal. Kalau dulu pesantren itu kesannya untuk pembuangan anak nakal, sekarang yang daftar anaknya orang-orang kaya. Berbeda. Pesantren dulu membuat anak-anak itu menjadi mandiri. Sekarang terkadang fungsi pesantren itu adalah orang tua meletakkan anaknya di tempat tersebut, yang penting anaknya aman dari pengaruh luar. Kenapa? Karena orang tuanya dua-duanya sibuk. Ini yang terjadi pesantren. Sehingga tidak apa-apa pesantren menyiapkan anak didiknya itu ada laptop, ada handphone, dengan alasan sekolahnya iptek dan seterusnya. Tapi ketika pulang, anak kita yang di pesantren itu jangan sampai menjadi tamu di rumahnya sendiri. Artinya apa? Mau makan disiapkan. Dulu kita orang pesantren itu pulang ya nyuci spray, jemur kasur, pergi ke pasar orang tuanya tidak usah pergi, sudah biar saya aja bu, mau perlu apa, mau ini, diambilkan sapunya, disapu rumahnya. Melihat ibunya ngepel, biar bu, biar saya. Sekarang biarkan ibunya ngepel, yang penting dia main HP. Jadi nilai-nilai pesantrennya yang sekarang ini hampir-hampir berubah. Karena fungsi atau definisi pesantren itu apa? Pesantren itu mana lebih dulu? Tempatnya atau murid? Muridnya apa tempatnya dulu? Muridnya dulu datang. Kiainya ada di pesantren, di rumah. Mulai orang menuntut ilmu kepada kiai tersebut. Sampai tempat rumahnya tidak muat, bangun surau, musola. Tidak muat, dibuat besar menjadi masjid. Datang murid-muridnya. Dan sentral kegiatan ada di masjid. Masjid itu biasanya kalau pesantren lama itu berada di tengah-tengah. Pesantren baru setelah itu ada ruangan, ada kamar, ada kelas. Itu namanya pesantren. Muridnya datang ke kiai, tidak muat, akhirnya dibuatkan gubuk-gubuk terlebih dahulu, baru mulai menjadi kamar. Kalau sekarang kan tidak, seperti hotel. Mesnya dulu, fasilitasnya dulu, kamarnya dulu, baru setelah itu buka pendaftaran. Itu berbedanya pesantren sekarang dengan pesantren yang dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita ini hanya
menginginkan A, menginginkan B. Seringkali apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Allah punya peran. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau si A itu cocoknya miskin. Kalau sampai dia diberi kaya, kekayaannya akan merusak dia. Maka tidak Allah berikan kaya untuknya. Dan Allah ini tahu hambanya ini cocok menjadi orang kaya. Kalau sampai dia diberi miskin, dijadikan miskin, maka kemiskinannya membuat dia ini akan kufur kepada Allah. Allah yang tahu, maka kondisi kita itu adalah kondisi mana yang Allah berikan kepada kita kondisi yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Jadi seperti halnya sampai ketika subhanallah, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal-hal yang terbaik untuk makhluknya, cuman kita ini selalu tidak bersyukur kepada Allah. Coba kita bayangkan, Allah itu mengizinkan kita hanya menghirup udara, tapi Allah tidak mengizinkan tubuh kita ini mengeluarkan udara oksigen. Bagaimana? Apa yang terjadi pada kita? Bisa makan, tapi tidak Allah izinkan untuk buang racun di WC. Apa yang terjadi? Minum air, nikmat. Tapi ketika Allah tidak mengizinkan seseorang untuk tidak bisa membuang melalui air seni, air kencing, apa yang terjadi kepada tubuh? Kandung kemih itu hanya bisa menampung 200 mg air. Itu kalau tidak bisa kencing satu hari bisa sampai 2 liter, 3 liter. Apa yang terjadi? Sakitnya luar biasa. Hanya untuk membuat saluran itu perlu dioperasi untuk membuang racun. Sampai ada seorang tua, dia punya anak, saking sakitnya yang dia rasakan, dia tidak bisa buang air kecil. Kalau anaknya datang itu, diambil tangannya digigit. Kenapa? Saking sakitnya, tidak kuat nahan sakit dengan dia tidak bisa buang air kecil. Begitu subhanallah, ada dokter yang Allah izinkan untuk jalan sembuhnya orang tua ini, dibuatkan saluran di atas, di bawah pusar, itu dioperasi. Keluar di sana darah serta air kencing yang disiapkan di kateter, kemudian larinya kemana itu? Kan dikeluarkan melalui kateter terus ditampung di bukan wispon. Apa itu nanti kalau sudah penuh dibuang. Selesai ditutup lagi. Itu berisi dengan air, dengan darah dan air kencing. Tapi orang tua ini sudah merasakan tidak rasa sakit lagi, sudah tidak ada. Orang tua ini mengatakan Allahumma lakal hamdu hamdan la hududa lahu. Saking senangnya dia memuji Allah, ya Allah, segala puji milikmu, pujian yang tidak pernah ada batasnya. Itu baru apa? Baru bisa buang air kecil. Itu pun bukan melalui salurannya, dibuatkan saluran khusus supaya tidak tertampung di dalam tubuh racun ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka kita tidak perlu, maka nanti ada iman kepada al-qadar. Kalau kita selalu beriman kepada qada dan qadar, iya, maka selalu kita ini orang mukmin. Kalau sudah yang menimpa kita sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita biasa mengatakan apa? Qadarullah. Ini sudah ketetapan Allah. Atau qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah kerjakan. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita, kita pasrahkan sama Allah dan ini yang terbaik.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Wal malaika hum alam ghaibiyun khalaqahumullah min nur. Ini malaikatnya adalah termasuk yang tidak nampak. Allah ciptakan mereka dari cahaya dan Allah menjadikan untuk mereka ada pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas khusus. Setiap mereka akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka tidak pernah melanggar. Waqad qala Allahu fi malaikatihin nar, fi malaikatin nar, dan Allah telah berfirman kepada malaikat yang ditugaskan untuk di neraka. Allah katakan alaiha malaikah, di atas neraka itu ada malaikat syidad, keras, ghilal, yang syidad itu keras, ghilal itu kaku, postur tubuhnya yang kuat sekali. Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Fahum laisa indahum istikbar anil amr wala ajz anhu. Mereka ini tidak pernah sombong terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan tidak pernah ada lemah, lelah, letih, capek terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yaf'aluna ma umiru bihi wa yaqdiruna alaihi bi khilafil bashar, dan mereka selalu mengerjakan seluruhnya, berbeda dengan manusia. Manusia itu masih ada capek, nantilah, aras-arasan, nunda. Malaikat tidak pernah nunda perintah, tapi manusia seringkali menunda perintah. Dengar azan masih duduk, nanti dulu sholatnya. Dengar azan, masakan masih belum selesai, disambung dulu masaknya. Sampai akhirnya menjelang asar baru sholat zuhur. Kenapa? Sibuk dengan urusannya. Dan ditunda apa yang menjadi kewajiban atasnya. Al-bashar qad yastakbiruna 'anil amr wa qad ya'jizuna anhu. Manusia itu terkadang, tidak selalu, terkadang tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintah, dan terkadang mereka juga tidak mampu untuk mengerjakan perintah. Mungkin karena malas, mungkin karena iming-iming dunia, sehingga akhiratnya dia tinggalkan. Fa khuliqu ammal malaika, adapun malaikat, maka mereka diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan seluruh perintah Allah, baik urusan ibadah ataupun baik yang urusannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan makhluk yang Allah ciptakan. Famasalan, ini disebutkan 10 malaikat di sini. Famasalan Jibril, contohnya Jibril adalah asyraful malaikah, adalah malaikat yang paling mulia. Muwakkal bil wahyi, ditugaskan untuk membawa wahyu. Yanzil bihi min Allah ala rusulihi wa anbiya'i. Malaikat Jibril ini turun dengan membawa perintah dari Allah, wahyu, kepada rasul-rasul dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa muwakkal bi asyraf syai', dan malaikat Jibril ini ditugaskan dengan tugas yang paling mulia, yantafi bihil khalq wal ibad, yang mana bermanfaat untuk makhluknya Allah dan hamba-hamba Allah. Wa huwa dzu quwwatin amin. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang kuat. Muta' bainal malaikah, ditaati oleh seluruh malaikat.
Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia, termasuk malaikat yang paling besar, termasuk malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat yang lain. Seperti satu contoh, ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, uhibbu fulanan, aku cinta kepada fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Maka Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat, mengatakan, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, wa uhibbu fulanan, dan aku juga cinta kepada fulan, fa'ahibbu, maka kalian semua wahai para malaikat, cintailah hamba Allah ini. Kemudian malaikat yang ada di langit menyerukan kepada seluruh penghuni yang ada di bumi, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan. Malaikat Jibril cinta kepada fulan. Kemudian kami semua ahlus sama cinta kepada fulan, maka kalian wahai penghuni bumi, penduduk bumi, cintailah fulan. Kalau sudah orang yang taat kepada Allah, maka orang akan cinta kepadanya. Orang akan melihat kepada orang ini wajahnya enak untuk dipandang. Kita sendiri bisa melihat orang ahli maksiat, kita lihat tuh kurang nyaman. Walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, walaupun dia gagah, ahli maksiat, kita begini, karena Allah tidak suka kepadanya. Tapi ketika orang yang Allah cintai dari penghuni bumi ini, maka akan Allah timbulkan rasa cinta kepada seluruh makhluk, kepada fulan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat Jibril alaihissalam karena membawa wahyu, kemudian membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril adalah asyraful malaika dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafur rusul, atau kita sering mendengar asyraful anbiya wal mursalin, adalah nabi yang termulia dan para rasul, dan ini adalah rasul yang paling mulia dibandingkan rasul-rasul yang lain. Kenapa? Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berikan Al-Quran kepada Jibril, Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi rasul, utusan yang paling mulia. Ketika Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan mengangkat kedudukan orang atau apa saja yang ada pada tempat tersebut. Pondok tahfidz Al-Quran pernah kelaparan? Tidak ada, berlebih. Orang akan meletakkan respek kepada mereka. Kenapa? Al-Quran. Al-Quran semakin dibaca akan menjadikan waktu-waktu kita ini berkah. Jadi kalau membaca Al-Quran, jangan menyisakan sisa waktu dari aktivitas baru kita baca Al-Quran. Tidak bisa. Terbalik. Baca Al-Quran terlebih dahulu. Semakin banyak lembaran-lembaran yang kita baca, maka waktu-waktu kita akan semakin barakah. Semakin banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan di hari itu. Itu pun tergantung dari banyaknya kita membaca dari lembaran-lembaran Al-Quran. Kita coba membaca Al-Quran. 5 menit sudah bisa berapa ayat? 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman bisa 5 menit. 1 makrah. Ya. 10 menit 2 halaman. Ya. Berarti anggap bahasa kasar kita 100 menit. Itu 1 juz. Tidak mungkin. 100 menit itu 1 juz setengah kita bisa baca.
Berapa banyak kita menyiapkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sampai kita disampaikan oleh syekh kita, beliau hafal Quran, jangan membaca Al-Quran sebelum kalian benar-benar menyelesaikan hajat kalian. Lapar, makan dulu. Haus, minum. Mau kamar kecil, selesaikan. Sudah selesai semua, ada pesan sama orang, sudah selesai, sudah taruh handphone, letakkan. Baca Al-Quran, menghadap kiblat, angkat mushaf seperti ini. Baca. Target 1 jam mengaji. Itu dalam sekali duduk. Berat 1 jam. Mulai setengah jam masih berat. 15 menit masih berat. 10 menit masih berat. 1 halaman masih berat. 1 ayat masih berat. Naudzubillah. Dalam sehari tidak boleh kosong dari baca Al-Quran. Dalam 1 hari tidak boleh kosong dari baca Al-Quran. Dipaksa selesai sholat aja lah. Tidak usah kalau kita terlalu lama habis sholat, sebelum sholat ambil Quran, baca 5 menit. Selesai sholat ambil Quran, baca 5 menit. Berapa kali kita sholat? 5 kali, 10 kali baca Al-Quran. Sudah berapa juz? 10 hari hatam Al-Quran. Ringan kan? Kalau diambil setiap habis sholat, sebelum sholat 5 menit, setelah sholat 5 menit, berarti kan satu sholat 10 menit kita baca Al-Quran. Berarti 50 menit, 1 juz. Itu kalau kita mengikuti jam sholat. Habis maghrib kan ada waktu kosong sampai isya. Orang-orang tua kita dulu maghrib sampai isya ada keluar menghadapi Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau dulu baca Al-Quran maghrib sampai isya itu waktunya lama sekali. Sekarang baru mulai baca Al-Quran sudah azan isya. Ya, itu pertama. Tapi selalu aja kita baca, insya Allah nanti kita akan merasakan maghrib sampai isya itu kita punya banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Semua tergantung kebiasaan kita. Tubuh kita itu tergantung kebiasaan kita. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Hisab, yang dihisab apanya? Amal. Hisab amal kita sebelum kita dihisab. Wazinu, dan timbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu bukan hanya amal saja, timbang badan kita. Sebelum nanti ditimbang badan kita. Maksudnya apa yang ditimbang? Nanti di timbangan akhirat itu badan kita juga akan ditimbang. Seberapa banyak kita hidup di dunia ini menyiksa fisik kita. Mata kita paksa, kita siksa untuk baca Al-Quran. Kaki kita paksa untuk berdiri sholat malam. Kita berbanyak, kita lamakan, kita sujud di malam hari. Berdiri di malam hari, kaki kita siksa. Puasa, Senin Kemis, kita siksa perut kita. Nanti ini yang menjadikan timbangan badan kita di hadapan Allah berat. Ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, enak yang badannya gemuk, timbangannya berat. Nanti yang kurus timbangannya ringan. Itu di dunia, di akhirat beda. Ada seorang sahabat ketika diperintahkan mengambil buah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini naik ke pohon, kemudian menggunakan gamis, kemudian ada angin yang agak keras sampai auratnya nampak. Nampak kedua betis sahabat ini. Sahabat-sahabat yang di bawah melihat betisnya sahabat ini kecil, ketawa. Mereka tertawa lucu.
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Apakah yang kalian tertawakan kedua betis sahabatmu di atas? Wallah lupa saya namanya. Apa kalian mentertawakan sahabat Anda yang ada di atas yang kedua betisnya kecil? Kata mereka, iya. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, satu betis sahabatmu itu kalau ditimbang timbangan akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Karena banyaknya qiyamul lail. Karena kedua betis tersebut belum pernah dibuat melangkah ke tempat yang dilarang dan digunakan ke tempat-tempat yang Allah perintahkan. Itu yang akan ditimbang. Itu kalau kita mau mengatakan timbang badan itu timbang badan. Seberapa banyak kita siksa tubuh kita untuk taat kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Malaikat Jibril alaihi salam, kita kembali, wa min haula aidan man wukilu bi masalihil khalq min jihatin ukhra fi hayatil ardi wan nabat mislu Mikail. Fa inna Mikail muwakkal bil matar wan nabat wa fihi ma hayatul abdan hayatun nas wal bahaim. Ini kita pernah membawakan ayat tentang perintah Allah kepada malaikat untuk sujud. Sudah ya? Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Karena kita sampaikan di sini. Jadi Allah perintahkan setelah Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah katakan apa? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Bukan sujudnya, tapi perintah Allah untuk malaikat ini sujud. Allah katakan illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud penghormatan kepada Adam yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah bertanya, astakbarta am kunta minal alin? Apakah karena kesombonganmu iblis ataukah kamu termasuk al-alin? Al-alin ini malaikat yang tidak ada hubungannya dengan maslahatnya manusia. Malaikat Jibril ada maslahat untuk manusia? Ada, menurunkan wahyu. Malaikat Mikail menurunkan hujan dan punya tanggung jawab untuk memelihara tumbuh-tumbuhan. Israfil ada tugasnya dengan manusia, ada niup trompet. Israel ada mencabut nyawa. Kemudian Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, semua ini ada tugas hubungannya dengan manusia. Maka ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, apakah seluruh malaikat sujud? Yang sujud dari malaikat adalah malaikat yang punya hubungan dengan manusia. Ada malaikat yang Allah ciptakan hanya sujud. Allah ciptakan hanya ruku. Allah ciptakan yang hanya tawaf. Ya. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan untuk memikul arsy Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia, maka malaikat-malaikat ini termasuk malaikat alin, muqarrabin, yang mereka tidak ada hubungan dengan manusia, maka mereka tidak mendapatkan perintah sujud kepada Adam. Jadi tidak semua malaikat itu dapat perintah sujud kepada Adam. Yang mendapat perintah sujud kepada Adam, penghormatan kepada Adam adalah malaikat yang punya hubungan dengan maslahat manusia. Kalau malaikat Jibril alaihissalam adalah hubungannya berkaitan dengan hidupnya hati, yaitu wahyu. Adapun malaikat yang lain yang diantara yang tadi Mikail adalah berhubungan dengan kehidupan fisik manusia, makan, tidur, minum, bertani, itu semuanya berhubungan dengan fisik. Wa minhum Israfil,
Israfil adalah termasuk salah satu malaikat yang memikul arasy Allah, dan dia juga diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet. Qarn itu bentuknya seperti tanduk yang besar, diameternya sebesar antara langit dan bumi. Ketika manusia kumpul di mana? Mahsyar, malaikat ini menunggu perintah. Begitu dapat perintah dari Allah, diarahkan. Diameter seukuran langit dan bumi diarahkan di mahsyar, di Syam. Kemudian ditiupkan sekali, mereka takut, dan dari takutnya mereka meninggal. Setelah itu mereka yamutun. Kemudian setelah mereka meninggal, nanti baru Allah perintahkan kembali untuk meniup trompet yang kedua, untuk supaya mereka semua bangkit. Summa yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi ketika orang meninggal itu rohnya itu juga ada malaikat yang punya tugas mencabut nyawa. Malaikat siapa? Israel, mencabut nyawa dan punya pembantu-pembantu. Kalau yang meninggal ini adalah orang mukmin, maka ada malaikat yang membantu. Ketika malaikat Israel ini mencabut nyawa, begitu dicabut dia orang mukmin, segera malaikat punya tugas untuk mengkafani dan memberikan wangi-wangian dari surga. Rohnya itu diurus oleh malaikat, jasadnya diurus oleh manusia. Malaikat Israel, atau yang kita tahu malaikat ini punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mencabut nyawa. Kalau kita melihat tadi kepada Jibril, kemudian Mikail, Israfil, maka dengan ini Nabi SAW selalu memuji Allah di malam hari, karena Allah menciptakan malaikat ini dan Allah mengatur seluruhnya, sehingga setiap pembukaan salat malam Nabi SAW, Nabi mengatakan Allahumma rabba Jibril, wahai Tuhanku, Tuhan Jibril, wa Mikail, wa Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan sempurna, alimul ghaib atau alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau menjadi hakim, memutuskan di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Setelah itu diajarkan doa ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikan petunjukmu kepadaku terhadap perselisihan antara yang hak dan yang batil dengan izinmu ya Rabb. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan bagi siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, malaikat Israel itu adalah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dan tidak pernah terlambat. Seberapa cepat? Kalau kita melihat tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika akan memindahkan arsy singgasananya siapa? Ratu Bilqis dari Yaman menuju ke Syam. Nabi Sulaiman di Syam, Ratu Bilqis ini menyembah matahari ini di mana? Di Yaman. Maka ketika itu ingin siapa yang bisa membawa arsy-nya Ratu Bilqis ini untuk dipindahkan di hadapanku, supaya mereka datang dalam keadaan taat
Yang pertama ifrit minal jin. Jin ifrit itu mengatakan, aku bisa mendatangkan di hadapanmu sebelum kamu bangun dari tempatmu. Nabiullah Sulaiman ini ada waktu-waktu di mana Nabi Sulaiman duduk ngurus urusan-urusan rakyatnya, dan ada sekali waktu meninggalkan tempat. Jadi untuk ngurus itu berapa waktu tidak disebutkan. Ifrit minal jin mengatakan, aku bisa mindah sebelum kamu meninggalkan tempat dudukmu. Berarti cepat. Berarti jin itu kuat. Berarti padahal antara Yaman dengan Syam itu butuh waktu 1 bulan perjalanan. Ini bisa dipindah sebelum Nabiullah Sulaiman menyelesaikan tugas dan berdiri. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Ada lagi orang yang punya ilmu kitab, Alkitab, mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum kamu berkedip, singgasana ada di sini. Langsung orang alim ini berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk mengangkat langsung. Hanya sebatas sekejap mata. Cepat. Kita pernah menceritakan tentang malaikat yang mencabut nyawa ini ketika datang ke tempat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini punya menteri. Menterinya ini dulunya juga menjabat menteri di masa ayahnya. Siapa namanya ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Dawud. Menteri ini menjabat di masa Nabi Dawud, kemudian menjabat di masa Nabi Sulaiman. Pada waktu duha, tiba-tiba datang laki-laki kepada Nabiullah Sulaiman dan kemudian melihat menterinya ini. Melihat menterinya dengan melihat tatapan yang menakutkan. Setelah itu, malaikat ini pergi ke India. Nabi Sulaiman di mana tadi? Syam. Kemudian orang laki-laki ini yang melihat dengan tatapan yang membuat menterinya ini takut, langsung pergi ke India. Setelah selesai, jadi datang mengucapkan salam kepada Nabi Sulaiman. Setelah pergi, menterinya bertanya, wahai Nabiullah Sulaiman, siapa laki-laki tadi? Sungguh pandangannya membuat aku takut. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Dia adalah malaikat mencabut nyawa. Dia datang mengucapkan salam dari Allah. Takut menteri ini mengatakan, ya Nabiullah Sulaiman, perintahkan angin untuk membawa aku ke India. Kemudian keesokan harinya malaikat ini kembali kepada Nabi Sulaiman. Sama dengan sebelumnya mengucapkan salam, maka Nabi Sulaiman mengatakan, wahai malaikat, kenapa kemarin kamu melihat menteriku sampai menteriku ketakutan? Apa kata malaikat? Wahai Nabi Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang ini pada waktu zuhur di India. Sementara di waktu duha aku melihat dia ada di sekitarmu di Syam. Tapi karena ini perintah Allah, saya tidak banyak berpikir. Saya langsung pergi ke India. Tiba-tiba menjelang zuhur, menterimu datang. Maka tugasku pun aku kerjakan. Aku ambil nyawanya di India. Jadi Nabiullah Sulaiman sendiri heran. Dan malaikatnya heran. Ini perintahnya Allah, orang ini dicabut nyawanya di India, tapi kok masih ada di Syam. Kendaraan waktu itu perjalanan 1 bulan. Ternyata orang ini minta kepada Nabiullah Sulaiman untuk dibawa ke India. Kata malaikat, ini datang. Tugasnya selesai. Artinya orang ini akan meninggal. Kalau memang meninggalnya di tempat A, maka Allah akan membuat orang ini punya hajat di tempat tersebut. Tidak pernah datang ke
India, tiba-tiba kok minta ke India. Oh ternyata sampai India meninggal, ajalnya di sana. Kalau Allah mencabut nyawa seseorang di satu tempat, maka Allah akan membuat orang ini punya urusan di tempat tersebut. Datang. Jadi maut itu mendatangi. Atau kita yang mendatangi maut. Jadi maut, kematian ini sama dengan rizki. Dia akan datang kepada kita dan tidak akan salah. Dan waktunya persis. Dan malaikat ini cepat, tidak pernah menunda. Allah perintahkan walaupun satu waktu untuk menyelesaikan, mencabut nyawa, dia cepat kesana kemari, tidak pernah lelah. Tapi punya pembantu-pembantu yang sudah menyiapkan apa? Kain kafan dan persiapan harum-haruman. Kalau memang dia orang mukmin yang datang dengan membawa kain kafan dari surga dan harum-haruman dari surga. Kalau yang meninggal orang non-muslim, orang kafir, maka yang datang malaikat ini membawa kain kafan dari neraka dan kemudian bau-bau busukan untuk dimasukkan. Kemudian Allah perintahkan dibawa naik ke atas. Kemudian kalau memang dia orang tidak beriman kepada Allah, dilemparkan ke bumi kembali, diangkat, setelah itu dikembalikan. Langit tidak mau terima. Kata Allah, minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan, kemudian kami akan keluarkan kembali dan kami akan bangkitkan kembali dari tanah. Jadi dihempaskan atau ada yang dimakan oleh burung. Ini alam ruh, kita tidak membahas di sini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya malaikat maut itu akan mematikan kalian, yang malaikat ini punya tugas untuk mencabut nyawa, kemudian kepada Tuhanmu kalian akan dikembalikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini kepada malaikat, ikbit ruha kulli man mat, cabut nyawa setiap orang yang meninggal. Apakah mungkin malaikat mengatakan, "Enggak ya Rasul, ya Allah, saya masih nanti aja"? Tidak mungkin. Pasti langsung bergerak. Malaikat itu tidak pernah durhaka, malaikat tidak pernah melawan, malaikat tidak pernah bosan, malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah kawin. Kalau sampai ada mengatakan khaddam itu dari malaikat, itu bohong. Malaikat tidak butuh sesajen. Ya, malaikat tidak butuh sesajen. Malaikat tidak butuh makan. Yang butuh makan apa? Jin. Yang butuh kawin? Jin. Butuh minum? Jin. Maka kalau sampai ngomong melihara barang-barang antik, ada khaddamnya, malaikat, tidak ada malaikat, jin yang dipelihara. Ini sakti, minyaknya hilang, diminum. Iya, minumannya. Iya, nanti punya akik diisi. Ini menghambakan diri kepada jin. Tidak ada malaikat, yang ada jin. Dan jin itu, maka ada nanti istilah, kalau setiap hari kita hafal surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa itu al-khannas? Al-khannas ini syaitan atau bangsa jin yang mereka bersembunyi di hati-hati setiap orang. Kalau sampai orang ini tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mengganggu. Tapi kalau dia menyebut nama Allah, Al-Khannas ini tadi, pergi dulu sampai orang ini lengah, balik lagi. Itu Al-Khannas. Mereka juga punya makanan, punya minuman. Maka rumah kita jangan sampai menjadi sarang. Jangan sampai menjadi sarang. Bagaimana bisa menjadi sarang? Rumah kotor, ya, meninggalkan sampah di malam hari tidak dibuang,
sampah itu apalagi isinya tulang dan seterusnya keluarkan dari rumah. Kemudian kalau masuk rumah baca Assalamualaikum supaya nanti jinnya pergi dari rumah itu di malam hari itu. Kenapa? Karena yang punya rumah berdoa, maka mereka mengatakan kita tidak punya tempat tinggal malam ini. Kalau orangnya makan membaca bismillah, syaitannya pulang mengatakan kami tidak dapat makan malam ini. Kenapa? Karena penghuni rumahnya baca doa. Sampai di mana mereka ikut nimbrung? Sampai pada hubungan suami istri. Kalau sampai tidak membaca doa, syaitannya ikut nimbrung. Tapi kalau membaca doa, apa doanya? Apa doanya? Allahumma apa? Hafal dong? InsyaAllah hafal ya. Allahumma jannibna syaitan. Terus kalau tidak hafal berarti bagi-bagi sama syaitan ini. Ayo, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana. Apa? Tidak pernah baca doa ini. Jangan cuma Allahumma barik hafalnya. Hubungan suami istri juga berdoa. Kalau barang siapa yang datang berhubungan suami istri, kemudian membaca doa sebelumnya dengan membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, kemudian lahir anak dengan hubungan itu, syaitan tidak bisa banyak mengganggu. Dan pada waktu hubungan pun juga tidak ikut nimbrung. Tidak mau kan ada yang lain menikmati suami pasangan hidup kita pada waktu kita melampiaskan hasrat syahwat kita kan tidak mau. Kalau tidak mau baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah jauhkan syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Baca doa. Jadi semuanya ada doanya. Jadi kalau enggak ikut andil nanti. Ya kalau suaminya enggak hafal Bu, disuruh hafalan dulu baru boleh dekat-dekat. Ya. Kalau enggak hafal jangan mau deketi Bu. Saya sampaikan kepada istri-istri jangan mau didekati kalau suaminya tidak hafal. Ya, suruh hafalan dulu, baru boleh dekat-dekat. Kalau tidak hafal jangan boleh. Nanti anaknya kalau lahir nanti susah diatur nanti. Maka dia suruh hafalan dulu, mau dekat ayo hafalan dulu. Setelah hafalan boleh baru boleh. Sama waktu menikah pertama. Sebelum mencium kening istri apa doanya? Jangan alasan kemanten lama. Apa doanya? Sudah kabul, selesai sudah. Habis nikah mabruk barakallahu fiik. Barakallahu laka baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Sudah selesai doanya orang-orang. Doanya kemanten. Datangi istrinya pertama, menyerahkan mahar. Dicium keningnya. Apa doanya? Lupa. Pernah. Tidak usah alasan, tidak usah saya tidak mau menghafal, saya tidak ada tujuan lagi ya. Bukan itu ya. Kan nanti punya anak juga ngajarkan anaknya. Punya adik ngajarkan adiknya. Masa kita tidak baca pada waktu itu kemudian adik-adik kita juga tidak baca, anak kita juga ikut kita, tidak ya. Maka itu perlu.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kepada malaikat Malaikat Jibril pernah Nabi lihat. Pernah sahabat lihat dalam bentuk manusia. Pada waktu siapa malaikat Jibril ketika datang, Umar bin Khattab melihat laki-laki yang putih pakaiannya, kemudian apa? Hitam rambutnya. Kami tidak melihat orang ini bekas melakukan perjalanan jauh. Ini adalah malaikat Jibril menunjukkan dalam bentuk manusia di bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha melihat bentuk asli malaikat Jibril. Nabi mengatakan, ra'ahu wa lahu suttumi'ah junah qad saddal ufuq. Jadi Nabi melihatnya memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk. Itu malaikat Jibril. Dan kalau malaikat-malaikat yang lain, ada yang Allah ciptakan ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan uli ajniha. Mereka memiliki sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. 2 pasang sayap, 3 pasang sayap, 4 pasang sayap. Allah katakan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaan Allah, terserah Allah yang dikehendaki berapa. Cuman malaikat Jibril 600 sayap. Dan kemudian kewajiban kita beriman kepada Allah terhadap malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, yang pernah Allah turunkan pada waktu itu. Allah katakan pada perang Badar, anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Allah katakan, aku bersama kalian, maka berikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman, dan aku akan lemparkan kepada hati orang-orang kafir rasa takut. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat, fadribu fawqal a'naq, pukul penggal semua leher, suruh nebas dan suruh motong kulla banan, setiap jari jemari mereka. Fakanu yuqatiluna ma'as sahaba fi Badr. Maka mereka sahabat ini berperang ditemani oleh malaikat di perang Badar. Fayaral kafir yasqut madruban bis-sayfi ala ra'sihi wa la yadri man alladhi qatalahu walladhi qatalahu humul malaikah. Dan orang-orang kafir ini, dan sahabat melihat orang-orang kafir ini, mereka jatuh dalam keadaan kepala mereka ini tertebas dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tapi yang membunuh adalah mereka malaikat yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik tampak ataupun tidak nampak. Kalau di perang Badar disebutkan nampak malaikat, dan di belakangnya ini pasukan malaikat yang banyak. Ada berapa shaf dari malaikat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada malaikat yang kita tahu namanya, kita beriman, dan banyak malaikat yang kita tidak tahu namanya dan kita pun beriman. Setiap hari masuk malaikat ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar dari Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat. Berapa jumlah malaikat? Mana lebih banyak? Jumlah malaikat atau manusianya?
jumlah malaikat. Setiap kita ini dikawal oleh malaikat apa saja? Raqib, Atid, kemudian ada satu lagi malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini malaikat yang menjaga fisik kita. Menjaga fisik. Anak kecil itu banyak sekali di luar pengawasan yang mestinya jatuh dan seterusnya ternyata aman. Jatuh dari ranjang juga, jatuh dari kasur juga, subhanallah dalam kondisi aman. Terkadang main api, nyebrang dan seterusnya. Siapa yang menjaga? Allah. Allah letakkan di situ ada namanya hafazah. Dan ada lagi selain ini ada namanya bukan malaikat, ada qarin. Setiap kita ada qarin. Qarinnya ini suka mengajak kepada dosa. Maka Nabi ditanya, Anda juga ya Rasulullah? Nabi mengatakan iya. Hanya saja qarin yang ada padaku itu Islam dan tidak menyuruh dan tidak mengajak kecuali kepada yang baik. Jadi berapa malaikat yang menjaga? 3. Satu orang 3 malaikat. Berarti jumlahnya lebih banyak mana? Malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar. Seberapa besarnya Baitul Ma'mur yang Allah ciptakan? Kalau saja Allah melakukan itu semua Allah mampu, apalagi cuma untuk urusan rizki kita. Mana lebih banyak yang Allah persiapkan untuk kita atau untuk hewan-hewan yang ada di laut? Makanan hewan di laut itu banyak. Dibandingkan manusia, lebih banyak mereka. Mereka ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, tapi Allah tanggung rizkinya. Apalagi kita yang punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu, kalian manusia, hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan main-main dalam beribadah. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku sudah tanggung, aku jamin rizkimu, maka tidak usah terlalu ngoyo. Khalaqtus samawati wal ard wa lam a'ya bi khalqihin. Aku telah ciptakan langit-langit dan bumi dan aku tidak merasa lelah. Apakah kemudian kalian menganggap aku lelah untuk mengatur rezeki kalian? Tidak. Mana lebih berat, ciptaan langit-langit dan bumi atau ciptaan manusia? Ciptaan langit-langit dan bumi. Tapi tidak ada cacatnya. Itu saja Allah sanggup berbuat dan tidak lelah, lalu menanggung rezeki kita. Apa Allah lelah? Maka minta kepada Allah. Seluruhnya minta kepada Allah. Karena Allah pasti akan mengabulkan. Allah akan mendengar apa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Setiap kita mohon kepada Allah, berdoa, Allah ampuni dosa kita. Sehingga lama-lama dengan berkurangnya dosa, habisnya dosa, terkadang begitu kita sudah tua baru kita mengalami rezeki kita luar biasa. Sudah saya tidak butuh. Padahal ini doa kita waktu muda, kepingin ini, kepingin itu. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Begitu masa tua, ternyata melihat anak cucunya luar biasa, sukses. Membahagiakan dirinya, membantu, mengumrohkan, dan seterusnya. Ini juga dari doa. Jadi dari doa. Dan kita semua bisa berhasil. Itu juga karena doa kedua orang tua kita di waktu kita masih kecil. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan Allah lapangkan kubur bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Allah luaskan kuburan mereka, Allah terangi kuburan mereka. Dan untuk yang masih hidup, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tua kita yang masih hidup, agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.